Mungkin izin Pak. Ya. Saya ingin mengungkap satu pernyataan saya Pak. Jadi memang saya sekarang usia sudah 55 tahun Pak. Oh masih muda tuh? Masih strong. Masih strong. Gitu. Ingat siap-siap, makanya isinya muda biar seimbang. Hadiah dari Allah. Hadiah. Jadi Abah, memang saya mengenal ilmu tauhid ini sesungguhnya sudah kira-kira 12 tahun yang lalu Abah. Ya. Saat saya dulu diberikan ujian Abah, ujian kenikmatan saat bertugas di Jambi. Ya. Ujian kenikmatan, walaupun di jalan yang tersesat, dipelesetkan, tapi berkahnya saya jadi memahami kehendak Tuhan Pak. Betul. Nah kemudian saya mencari orang yang kayak kata Abah selalu mengatakan frekuensi. Saya begitu kesulitan. Tapi begitu terbuka dunia telekomunikasi, dunia informasi, saya menemukan banyak, ternyata rasa saya banyak di luar sana yang memang lokasi jauh. Seperti guru yang dari Malaysia Abah, ada Haji Sahri yang tempoh hari berkunjung ke tempat Abah. Saya juga lama beliau, tapi saya waktu itu belum ketemu Abah. Kemudian guru Muhlason, Karim itu udah sering. Tetapi begitu ketemu Abah, kira-kira 2 tahun yang lalu mungkin saya melihat pertama kali video Abah itu, saya menemukan apa yang ada di diri Abah kok ada di diri saya. Ruhani yang ada di Abah kok ada di diri saya. Gitu kan. Ada di semua orang. Ada di semua orang. Iya. Maka bibit-bibit Abah ada di semuanya. Gitu. Ya. Nah, tetapi Abah, justru pikiran saya banyak berseberangan dengan orang lain. Pada saat saya mengatakan sesuatu yang lebih dalam, lebih hakikat, kenapa saya banyak ditentang? Bahkan ditentang oleh keluarga sendiri. Lalu betul. Gitu. Bahkan jangan yang lihat Ibrahim. Ibrahim anak siapa? Azar. Anak Azar yang bukan bikin patung. Tapi makanya ditolakkan oleh bapaknya. Bahkan dibakar pun bapaknya ikutin. Masya Allah, Abah. Nah, itulah. Menyaksikan itu, membaca riwayat-riwayat itu, dan saya ingin menyatakan Abah, setelah saya ketemu Abah, ya saya ingin berkinerja, berkarya seperti Abah, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada saya. Insya Allah, Abah selalu mengatakan bukan murid tapi sahabat. Saya menyatakan hari ini ingin menjadi sahabat dari Abah. Dan saya ingin berjuang bersama Abah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Kemampuan Allah berikan itu seberapa luas kemampuan melepaskan pengakuan. Karena Allah itu sang kehadiran, kata Abah juga. Jadi bukan Allah yang berikan kemampuan, tapi adalah ruang. Karena Allah itu sudah full di pada diri kita. Pada saat ruh ditiupkan, nafahtu fihi min ruhi, semuanya sudah ada pada diri kita. Quran ada pada kita. Maka kenapa Quran itu ada diturunkan? Nazzala, ada bahasa anjala. Nazala dan anzala secara huruf ada tujuannya sama. Ada nujulan, turun. Nazala yanzilu nujulan. Tapi maka nazala yanzilu injalan. Tadi anzala yanzilu injalan. Pada dasarnya adalah Quran itu bisa hadir pada kita. Bahkan bukan hanya Quran, Pak. Jabur, Toret, Injil, Weda, semua kitab yang Allah tuliskan, suhuf, ada pada kita semuanya. Jadi kalau begitu bukan kemampuan. Kemampuan kita melepaskan pengakuan. Berapa persen tawakal? Tawakal itu kan melepaskan. Maka kata Abah, siapa yang menyerah diri pada Allah, maka Allah akan turun tangan. Siapa yang menyerah akan ditolong. Siapa yang turun tangan, Allah yang angkat tangan. Siapa yang mengerjakan oleh dirinya, maka Allah lepaskan. Pada pengakuan-pengakuan, pengakuan pada anak, pengakuan pada pekerjaan, pengakuan pada rasa memiliki. Kamu yang turun tangan, Allah yang angkat tangan. Kamu yang angkat tangan. Maka tadi, menyerah itu semuanya begini. Dimanapun negaranya di dunia, kayak ada perjanjian. Pada saat ditodong, semuanya begini. Mengangkat tangan. Kau menyerah, maka aku turun tangan. Maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka di situ ada rezeki mau'ud. Tapi kalau yang ngerjain kita masih ada rezeki maksum, rezeki madmun, paling setingginya mamluk. Seperti Elon Musk itu rezeki mamluk. Rezeki merasa memiliki ini, memiliki itu, memiliki ini. Kita hanya jadi penjaga-penjaga harta, bukan penikmat harta. Harusnya kayak Abah sekarang, penikmat harta. Menikmati seluruh keliling dunia. Maka tubuh ini terus sampai nanti Desember ke Hong Kong, nanti rencana ke Jepang, Hokkaido, ke Korea. Oleh Tuhan disuruh bertebaran di muka bumi
untuk menyaksikan Allah, bukan menyaksikan keindahan tempat itu. Kayak Abah kemarin dari Belanda, dari Perancis ke Belanda, ke Belgia, ke Cologne, juga ke Bremen, masuklah ke Colmar, masuklah juga ke Switzerland. Tapi hanya yang disaksikan hanyalah Dia, lebih indah dari segala yang diciptakannya. Jadi kita ini disuruh berkeliling dunia bukan untuk mengikuti nafsu. Berkeliling dunia untuk kuliner, bukan untuk menemukan rasanya nafsu. Dan menemukan rasa Allah pada setiap apa yang dihidangkan di dunia ini. Karena dunia ini akan menjadi sorga buat tubuh kita. Berarti sebenarnya yang menikmati itu diri dia. Dan kita dibawa menikmati. Tapi kalau yang menikmatinya nafsu, maka dia tidak hadir. Maka dibatasilah makanannya. Dibatasilah pakaiannya. Dibatasilah duitnya. Kata Abah. Sekarang ini kata Abah. Dunia ini pusing ngikutin Abah dari semuanya. Maka dunia ini pontang-panting ngejar-ngejar Abah dari semuanya. Inilah yang harus dipahami. Jadi kenapa sholat itu berserah? Islam itu berserah diri. Kau serahkan dirimu, yang ada aku. Nah itu. Oh, yang ada dirimu, aku tidak ada. Maka muncullah masalah semuanya. Semudah itu memahaminya. Tinggal dilatih keyakinannya. Dan Abah pribadi membutuhkan 8 tahun untuk menyakitkan itu semua. Tapi ada orang juga sudah 12 tahun belum ketemu juga. Nah tadi tergantung dari catatan masa lalu. Wanaktubu maqaddamu wa asyarahum. Tergantung seberapa tebal pengakuan diri kita di kehidupan yang lalu itu. Maka hari ini orang-orang terdekat pada kita sebetulnya orang-orang yang paling bermasalah dalam kehidupan kita. Sengaja didekatkan. Jadi ibumu, jadi bapamu, jadi mertuamu, jadi istrimu, jadi anakmu, jadi cucumu. Adalah untuk menyelesaikan urusan tadi adalah islah bainan nas. Islah sesama manusia. Maka tadi jangan takut dengan masalah dengan anakmu, ibumu. Karena dasarnya hari ini kau sedang dipertemukan kembali untuk menyelesaikan itu semua. Ya, inilah yang harus dipahami dalam kehidupan dan semuanya. Ada mungkin Teteh mau tanya enggak? Nah, udah connect semua ya, semuanya. Insya Allah semuanya udah ada pada diri. Tadi semua. Cuma ini Abah, kan aku kalau menentukan beda itu dari kecil tiba-tiba otomatis. Kalau udah ngerti itu akan otomatis. Karena Teteh ini saya lihat termasuk jiwanya udah. Akang juga sama. Saya melihat ruhnya sudah tua. Badannya muda, ruhnya tua. Tapi ibu ini masih tua, tapi jiwanya muda. Makanya rasa memiliki pada Teteh terlalu berat. Muncullah ibu turun tangan urusan Teteh, Allah angkat tangan. Iya. Susah ngomong. Nggak usah ngomong, dirasa saja. Iya. Tapi itulah kehidupan. Tidak mungkin menjadikan anak dan ibu. Karena ibu itu tidak ada. Yang ada anak. Semua juga anak. Semua juga murid. Tadi semuanya. Ada pertanyaan dikit. Iya, boleh. Saya ini kan sudah beberapa tahun mencari nafkah sendiri. Bukan cari suami. Enggak, mencari nafkah sendiri. Jadi nafkah itu jatuhnya lari ke keluarga gitu ya. Rasa memiliki saya itu nyaris nggak ada. Seharusnya kalau sebagai perempuan kan itu dinafkahi ya. Tapi ini enggak, saya lepaskan semua, tapi itu dunia mengikuti saya. Saya nggak tahu, kadang-kadang saya pusing gimana cara saya untuk mengeluarkan biaya bulanan. Tapi ternyata pada saat saya pusing, saya pikirkan malah saya nggak dapat, begitu saya lepaskan malah nah itulah. itu mendapat semua jawaban itu mutlak yang saya rasakan. Betul. Itu aja. Iya. Maka itulah yang harus rasa memiliki, itulah yang menghalangi kita. Karena kita ini dah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan abdi dzalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan. Tadi kayak Akang pernah hancur turun. Tadi terang-terang kolentrang silondok paeh nunutan kusruk kana durukan mesat gobang. Tidak mungkin datang ke tempat Abah kalau tidak ada masalah. Kalau udah dikusuk karena durukan kadario. Giliran kerboga duit ke kadario. Biasa. Karena guru yang sudah mati tidak akan memilih apakah punya duit atau tidak punya duit. Memberi atau tidak memberi. Yang aku lihat adalah dia yang datang padaku. Nah, itu. Nah, itulah yang dibangun. Tapi nanti kalau suami istri harus disatukan frekuensinya. Kalau tidak akan dipecahkan. Jadi kenapa ada cerai? Karena pada dasarnya Kurang konek. nah itu nanti.
Kalau seandainya tidak connect, nanti lama-lama akan makin menjauh nanti. Yang satu tidurnya menghadap sana, yang satu menghadap, harusnya yang satu tidurnya punggungnya menghadap kasur, yang satu punggungnya menghadap langit-langit gitu. Satukan gitu kan tadi semua. Maka teteh, buruan kawin. Semua ya. Mamahnya udah ngedukung terus, udah lepaskan tadi semua. Ya. Cari yang benar-benar tadi semua. Ya. 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 Mungkin saya tanya nggak masalah teknis ya yang cuman rasa aja selama ini ya dari ayah juga banyak belajar bahwa ya dari ajaran Abah juga kita mengenal ya ada beberapa hal yang saya masih menggali Pak ya. Iya. Apakah kesadaran itu termasuk dalam takdir setiap manusia? Iya. Lalu takdir itu apa dulu? Ya, makanya itu. Kodo itu apa? Takdir itu apa? Nasib itu apa? Ya, nah, yang takdir itu harus dirubah. Kita bisa merubah takdir. Maka takdir yang awal adalah nasib yang harus kita rubah. Maka takdir itu adalah terjadi akibat perbuatan kita. Jadi seberapa level kesadaran kita, disitulah takdir akan muncul. Karena Tuhan itu akan hadir. Tadi kata Bapak, saya diberikan kemampuan. Kemampuan itu akan ada pada Bapak melepaskan kemampuan pada diri. Pada saat Bapak angkat tangan, Allah yang turun tangan. Itu saja. Jadi takdir itu adalah sesuatu yang akan terjadi sesuai dengan tingkat. Maka tadi, walaupun Akang rajin sholat, tahajud, duha, badminton dengan si Liang Jing, misalnya orang Cina, yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi dia adalah menyiapkan ruang, tidak merasa memiliki, dan dia melatih hidupnya. Maka tadi, Kenapa kita ini Indonesia kalah terus sama Israel main bola? Padahal katanya Yahudi. Tapi kenapa Allah ngasih kemenangan pada Yahudi? Karena dia menyiapkan dirinya. Dengan apa? Latihan. Maka dohir harus dilatih, batin harus dilatih, segalanya. Ya kan? Walaupun mungkin yang berbadminton itu kiai haji, syekh, tapi dia tidak pernah melatih dirinya badminton, kalah sama yang Yahudi sekalipun yang latihan. Paham itu? Iya. Maka dohir harus dilatih, batin harus dilatih. Itu semuanya. Maka tadi sama hidup ini kayak Abah dulu belajar karate. Pertama kali memukul genteng rasanya takut. Di kepala kita belum tangan aja kena, udah sakitnya udah sampai di umur-umur. Begitu kata guru, pukul. Rasa sakitnya udah nempel di tangan. Pertama kali. Kedua kali latihan dipaksa. Makanya alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Harus sungguh-sungguh. Latih. Pukul. Jelek. Udah mukul 1 pecah, muncul 2 pecah, mukul 10 pecah. Begitu dikasih 3, cemen. Di otak kita sudah kecil itu semua. Ujian tadi. Ya, itu karena dilatih semuanya. Maka kata Abah, bikinlah main bola Indonesia lawan negara paling Yahudi sekalipun. Kemudian orang Indonesia suruh ngaji Yasin di lapangan. Bahkan oleh presiden kalau perlu seluruhnya tawasul. Dijamin tuh main bolanya beres udah 5-0 kita. Karena Allah itu hadir, kemampuan itu hadir sesuai dengan ada keyakinan yang tumbuh. Kan untuk memukul genteng itu butuh keyakinan. Makanya manusia itu bergerak takdirnya sesuai ilmu yakin, maka dia akan diberikan pada derajat ilmu yakin. Derajatnya pada ainul yakin, maka takdirnya pada ainul yakin. Pada saat hakul yakin, takdirnya pada hakul yakin. Maka takdir itu harus dirubah. Maka syawabikul himami la tahrikul aswarul akdar. Sekuat apapun kita ingin merubah oleh diri kita tidak bisa. Tapi tetap kita yang pertama lepaskan pengakuan pada diri luar dulu. Karena takdir yang kita raih sesuai dengan sangkaan kita. Masalah yang kita akan terima sesuai dengan kegelapan kita. Jadi semakin gelap kita, semakin masalah kita. Semakin rendah takdirnya. Maka itulah Umar bin Khattab pada satu saat mau pergi ke satu tempat berperang. Begitu di tengah jalan tiba-tiba dikasih kabar bahwa di sana sedang ada musibah. Maka Umar bin Khattab membalikkan kembali. Kemudian ditanya oleh sahabat lagi yang bernama Luqman. Ya Amirul Mukminin, apakah engkau takut dengan takdir Allah? Bukankah yang menentukan itu Allah? Kata Umar, justru ini karena saya ingin ikuti takdir Allah. Saya harus merubah takdir saya. Jadi kita ini harus merubah Maka walaupun oleh ulama disebut takdir mu'allaq, takdir mubarom. Tapi semuanya takdir itu bisa dirubah. Tergantung tingkat keyakinan kita. Tadi semua. Makanya kun ke fayakun itu ada proses. Makanya kun fayakun itu pada saat kita sudah lepas pengakuan pada diri kita. Fayakunlah segala kun kita. Makanya bukan minta lagi. Maka takdir itu bukan minta. Maka nanti akan terjadi segalanya
setelah, maka seolah-olah nanti kita mengatakan jadilah, 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 karena sudah bersatu, Mas. Jadi kita ini akan menerima takdir.